Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di tugas video pembelajaran mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Asri Wizasari, SE, MM. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai menganalisa perubahan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun anggota dari kelompok 4, Anissa Ramadhani, Dehan Tiansyah, Fitriana Fazia Kardiandi, dan Tiara Korota Ayun. Berikut video pembelajarannya. Saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan ekonomi dan juga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Yang pertama yaitu proses pertumbuhan dari pertanian hingga industri. Cara tercepat untuk mengetahui proses pertumbuhan dan juga mengidentifikasi pembelian ialah dengan cara memikirkan sebuah perekonomian sederhana. Ada sebuah cerita tentang Colin and Bill di mana mereka berdua ini terdampar di sebuah pulau terpencil. Mereka hanya punya peralatan sederhana dan juga sumber daya manusia mereka bawa ke pulau tersebut. Dari sana kita tahu bahwa GDP yang mereka punya atau produk domestik brutonya ialah berupa makanan yang mereka dapatkan dari pulau tersebut dan juga rumah sederhana yang mereka bangun. Dari waktu ke waktu mereka mulai membuka lahan, menanam apapun yang mereka bisa tanam di lahan tersebut, menampung air hujan. Dari sana mereka mulai mengembangkan keahlian mereka, mengembangkan teknologi baru, mengakumulasikan modal, dan juga membuat tenaga kerja mereka lebih produktif. Dari bab sebelumnya kita tahu mengenai kurva batas kemungkinan produksi atau PPF masyarakat yang memperlihatkan semua kemungkinan output yang bisa diproduksi dengan teknologi yang ada, dan jika semua sumber daya yang ada dipergunakan sepenuhnya, maka batas kemungkinan produksi masyarakat akan bergeser ke lebih kanan dan juga pertumbuhan ekonomi akan lebih diperluas. Proses pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu dari pertanian ke industri menuju revolusi industri. Sebelum revolusi industri di Inggris, masyarakat di dunia ini bersifat agraris. Artinya, sebagian waktu mereka habiskan untuk memproduksi makanan dan juga barang-barang dasar lainnya. Tetapi, setelah revolusi di Inggris pada tahun 1750, perubahan teknik dan juga akumulasi modal meningkatkan produktivitas lebih efisien pada dua industri penting, yaitu pertanian dan juga tekstil. Mereka mulai menggunakan metode pertanian baru yang lebih efisien, dan dengan penemuan baru dan juga mesin baru, dalam berbagai hal memungkinkan lebih banyak hal bisa diproduksi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dan dalam hal ini, orang-orang Inggris mulai beralih dari produksi pertanian menuju produksi industri. Pada kasus ini, pertumbuhan berarti produk baru, lebih banyak output, dan juga lebih luas pilihannya. Proses pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dalam masyarakat modern. Saat sekarang ini, pertumbuhan masih akan terus berlanjut. Meskipun proses yang mendasarinya masih sama, tetapi hal yang dihadapi pasti akan berbeda. Dalam tiap pekerjaan, kita menjadi lebih ahli dalam memproduksi apa yang kita inginkan dan juga apa yang kita butuhkan. Pertumbuhan berasal dari angkatan kerja yang lebih besar dan juga pekerja yang lebih produktif. Produktivitas yang lebih tinggi berasal dari alat, tenaga kerja yang lebih baik pendidikannya, lebih baik keahliannya, dan juga meningkatnya inovasi, perubahan teknik, dan juga produk dan jasa yang dihasilkan juga lebih bervariasi. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang bisa berasal dari beberapa hal. Yang pertama yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja. Anggaplah sebelumnya ada seseorang yang bukan dari angkatan kerja mulai bekerja dan menghabiskan waktu serta energi mereka untuk menghasilkan sesuatu. Tentu saja hal ini akan menambah output real. Atau dengan kata lain, peningkatan tenaga kerja, peningkatan penawaran tenaga kerja bisa menghasilkan lebih banyak output. Selama perekonomian dan stok modal tumbuh cukup pesat, masuknya pekerja baru ke dalam angkatan kerja tidak akan menggeser pekerja lama. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang selanjutnya yaitu peningkatan sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Orang yang lebih sehat tentu akan lebih produktif dibandingkan orang yang kondisi kesehatannya buruk.
Dan juga orang yang memiliki keahlian tentu lebih produktif dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian. Sumber selanjutnya yaitu peningkatan sumber daya alam. Dengan sumber daya alam yang berlimpah, maka sumber daya manusia yang ahli bisa menggunakan keahliannya untuk memproduksi lebih banyak dan menghasilkan output lebih banyak. Dan output yang lebih banyak ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dan sumber selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas. Pertumbuhan yang tidak bisa diterangkan dengan peningkatan kuantitas input, hanya bisa diterangkan dengan peningkatan produktivitas input itu. Tiap input harus meningkatkan lebih banyak output. Produktivitas suatu input bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi perubahan teknologi, kemajuan dalam keahlian, dan juga skala ekonomis. Kita akan melanjutkan materi mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium makroekonomi jangka pendeknya, atau disebut dengan PDB real. Nah, PDB real ini akan bergeser seiring dengan perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek. Perubahan keduanya akan menyebabkan equilibrium jangka pendek bergerak di sekitar output potensial atau PDB potensialnya. Pergerakan PDB real di sekitar output potensial apakah lebih besar atau lebih kecil membentuk apa yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Sementara itu, kesenjangan antara PDB real terhadap output potensial dinamakan dengan kesenjangan output atau output gap. Peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan, akan menstimulus perekonomian untuk memproduksi lebih banyak dan memanfaatkan kapasitas produksinya. Ini ibarat ketika permintaan barang dan jasa meningkat, banyak perusahaan akan menaikkan produksi mereka. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan ketika pertama, kekayaan rumah tangga meningkat. Semakin kaya rumah tangga, maka semakin besar uang yang mereka belanjakan. Ini dikarenakan sebagai efek kekayaan. Kedua, kepercayaan konsumen membaik. Ketika konsumen optimis dan pendapatan dan pekerjaan di masa depan mereka, konsumen akan cenderung meningkat. Ketiga, kepercayaan bisnis meningkat. Ketika bisnis merasa yakin tentang keuntungan di masa depan, investasi atas barang modal akan cenderung meningkat. Yang keempat, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah dapat menurunkan pajak atau meningkatkan belanja konsumen untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga, sehingga mendorong konsumsi barang dan jasa. Kelima adalah kebijakan moneter ekspansif. Otoritas moneter atau bank sentral dapat menempuh berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di antaranya adalah dengan menurunkan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga pemerintah, dan menurunkan cadangan wajib. Selanjutnya, ada depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing. Ini akan membuat barang domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Hasilnya, permintaan terhadap barang-barang domestik atau ekspor akan lebih meningkat. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi global, di mana pertumbuhan ekonomi global yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik, sehingga akan meningkatkan ekspor domestik. Selanjutnya, peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Ketika penawaran jangka pendek bergeser ke kanan, produksi barang dan jasa akan meningkat. Pada umumnya, penawaran jangka pendek akan meningkat ketika biaya produksi semakin rendah. Selain itu, penawaran agregat jangka pendek akan meningkat ketika faktor produksi bertambah dan semakin berkualitas. Ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran jangka panjang. Berikut adalah rincian faktor yang meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama, ada upah nominal yang rendah. Upah biasanya mencakup sebagian besar dari biaya produksi. Ketika upah rendah, biaya produksi juga rendah, dan menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Yang kedua, harga bahan baku lebih murah. Sama seperti upah, harga bahan baku yang lebih rendah menurunkan biaya produksi dan sebagai hasilnya meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Yang ketiga, pajak bisnis lebih rendah. Ketika pemerintah menurunkan pajak bisnis, itu menurunkan biaya produksi dan mendorong penawaran agregat jangka pendek. Yang keempat, subsidi bisnis. Subsidi yang lebih tinggi mengurangi biaya produksi, yang menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Dan yang kelima atau yang terakhir, adanya kuantitas faktor produksi meningkat dan kualitasnya meningkat. Ketika kuantitas faktor produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sementara itu,
Peningkatan kualitas faktor produksi, seperti teknologi lebih maju misalnya, membuat produktivitas lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan lebih banyak output. Materi selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Indonesia. Peningkatan produktivitas merupakan syarat utama bagi tumbuh kembangnya ekonomi di suatu negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, sistem ekonomi suatu negara membutuhkan peningkatan produktivitas dari berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian, jasa, transportasi, komunikasi, dan konstruksi, di mana produktivitas sektor-sektor tersebut merupakan fungsi dari sejumlah hal seperti kualitas tenaga kerja, infrastruktur, regulasi, dan stabilitas politik. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu dilakukan produktivitas dari berbagai sisi, yaitu poin A, produktivitas dari sisi ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, Indonesia sendiri masih memiliki masalah utama, yaitu produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Dalam perkembangan perusahaan, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar perusahaan. Untuk faktor eksternal sendiri terdiri dari banyaknya perusahaan pesaing, minat konsumen pada produk, dan lokasi geografis perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor internal yaitu tingkat output yang diproduksi, biaya produksi, volume penjualan, dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu ada poin B, produktivitas dari sisi investasi. Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia agar semakin berkembang. Apalagi di tengah pandemi ini, investasi merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh. Investasi merupakan penanaman modal yang nantinya akan meningkat dan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis. Kemudian hal ini akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peran investasi dalam pemulihan ekonomi secara mendetail terbagi dari 3. Yang pertama, investasi memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Mengapa demikian? Karena jika investasi atau penanaman modal bagi infrastruktur negara itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini menyebabkan dibukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, ada investasi menumbuhkan iklim bisnis. Apa itu iklim bisnis? Iklim bisnis adalah suasana atau kondisi bisnis di dalam suatu negara. Melalui investasi, perusahaan akan memperoleh modal untuk membiayai kegiatan operasional. Jika investasi itu semakin tinggi, maka memungkinkan perusahaan untuk memperluas kegiatan produksinya dan berkembang. Nah, jika perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sudah mulai berkembang, artinya iklim bisnis di Indonesia juga mulai lebih baik. Yang ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa jika investasi pada perusahaan itu semakin tinggi, maka penyerapan tenaga kerjanya akan semakin tinggi pula, menyebabkan dibukanya lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan juga banyak bisnis yang akan bermunculan. Hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang masih minim modal, lalu dibiayailah oleh adanya investasi ini, sehingga perusahaan yang tadinya belum bisa berdiri sendiri akan bisa berdiri dan berkembang karena investasi tersebut. Dan tentu saja hal itu akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu produktivitas dari berbagai sektor. Produktivitas dari berbagai sektor ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada produktivitas sektor perkebunan dan pertanian. Yang kedua ada produktivitas sektor kelautan. Yang ketiga ada produktivitas sektor transportasi. Dan yang terakhir ada produktivitas sektor komunikasi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yaitu produktivitas dari sektor pertanian dan perkebunan.
Indonesia sebagai negara agraris masih menempatkan posisi sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Akan tetapi masih memiliki permasalahan terutama dalam produktivitas tenaga kerja. 2. Produktivitas sektor kelautan. Dari segi kelautan dan perikanan, Indonesia masih perlu melakukan peningkatan agar ekonomi semakin berkembang. Nah, pemerintah berperan melalui peningkatan kerjasama dengan mitra industri yang juga merupakan salah satu sinergi pemerintah dan akademis untuk menghasilkan inovasi kelautan dan perikanan. 3. Produktivitas sektor transportasi. Adanya peningkatan infrastruktur transportasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi sehingga menghasilkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. 4. Produktivitas sektor komunikasi. Produktivitas komunikasi akan dimajukan untuk menekankan biaya logistik nasional, sehingga dapat mengefisiensi biaya produksi dalam negeri dan daya saing nasional yang juga terus meningkat.